حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Falah yang saya muliakan, Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat Isya secara berjamaah, yang insyaAllah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih. Kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini, termasuk nikmat ketika kita diberi kekuatan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk bisa berpuasa di siang hari. Nikmat hidayah ini merupakan nikmat terbesar yang terus harus kita syukuri, kita jaga, kita pertahankan dan kita kuatkan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan langkah kita untuk mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya dan menerima segala amal-amal kebaikan kita, amal-amal ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu kesempatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israel kanat fin nisa." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah, hijau. Artinya dunia ini indah, dunia ini nikmat, dunia ini mempesona, menggoda, seperti sesuatu yang nikmat dipandang, demikian pula nikmat dirasakan. Itulah dunia. Dan Allah ciptakan dunia dengan berbagai macam hal-hal yang menarik perhatian manusia. Keindahan, kesenangan, kebahagiaan Allah ciptakan di atas dunia ini. Tentunya ada kesedihan, penderitaan dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada kalian untuk mengelola dunia ini. Allah memberikan amanah kepada kita untuk mengelola dunia ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang kalian lakukan di dalam dunia ini. Bagaimana kalian mengelola dunia ini. Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan warning kepada kita semua, fattaqud dunya, kata Nabi, berhati-hatilah terhadap dunia.
Fattaqud dunya, berhati-hatilah terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah terhadap fitnah wanita. Karena sesungguhnya kehancuran Bani Israel disebabkan oleh fitnah wanita. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Begitu kuatnya daya tarik dunia ini. Begitu hebatnya daya tarik dari apa yang ada di dunia ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, fattaqud dunya. Berhati-hatilah. Terlebih ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan fitrah, meletakkan di dalam jiwa manusia hubbus syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Allah Azza wa Jalla telah meletakkan kecintaan di dalam jiwa setiap orang. Kesukaan terhadap wanita, anak-anak, dan harta-harta yang Allah sediakan di dunia ini. Di dalam diri kita ada syahwat, dan di luar diri kita ada daya tarik. Maka itulah ujian kita. Di dalam surat Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, tatkala Allah Azza wa Jalla menjelaskan dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hadir di dunia ini untuk menguji kita. Liyabluwakum, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Fattaqud dunya. Maka jangan sampai ma'asyiral muslimin, keindahan dunia ini, kemewahan dunia ini, fitnah dunia ini. Kalau kita bicara tentang dunia, bukan hanya soal harta. Harta termasuk kenikmatan duniawi, ada pula popularitas, ada pula jabatan, ada pula wanita. Itu semua hal-hal yang menyenangkan bagi manusia di dunia ini. Nabi SAW mengingatkan, fattaqud dunya, berhati-hatilah. Ma'asyiral muslimin, apa yang dikhawatirkan oleh baginda Muhammad SAW, apa yang ditakutkan oleh beliau, umatnya akan terfitnah dengan dunia, itu sudah terjadi. Sebagian dari umatnya, sebagian dari pengikutnya, sebagian dari orang-orang yang beriman kepada baginda Muhammad SAW jatuh pada fitnah dunia, tertipu dengan dunia. Kita lihat ma'asyiral muslimin, ada orang yang lalai dari ibadah gara-gara dunia. Mereka terlalaikan gara-gara dunia. Tidak salat di masjid, bahkan tidak salat di 5 waktu. Bahkan terkadang salat Jumat yang sekali saja dikerjakan dalam 1 pekan, itu pun dikerjakan dengan datang paling telat. Tertipu dengan dunia. Mereka telah terjatuh terhadap fitnah dunia. Ada saudara-saudara kita yang terfitnah dengan dunia. Mereka orang-orang yang kemudian mencari kenikmatan duniawi, mencari harta duniawi tanpa memperdulikan harta yang halal, tanpa memperdulikan aturan halal dan haram. Dan ini juga sudah diingatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sayati, akan datang di masanya suatu zaman di mana manusia ketika mencari harta, dia tidak lagi peduli mana yang halal dan mana yang haram. Dan itu sudah kita saksikan. Muncul para koruptor, muncul para penipu, muncul para pemalak, muncul para pengoplos, muncul manusia-manusia jahat. Mereka tidak peduli apa yang mereka dapatkan. Dan sayang sekali ma'asyiral muslimin, justru manusia-manusia seperti itu hidup di tengah-tengah negara yang mayoritas umat Islam. Ini persoalan PR buat kita semua, persoalan di dalam rumah tangga kita, persoalan di dalam dunia pendidikan kita. Sampai hari ini
Banyak manusia-manusia yang diberi amanah untuk mengelola, justru mereka mengelola dengan ketamakan, dengan perasaan tidak puas, dengan kezaliman, dengan arogansi, terfitnah dengan dunia. Mereka tidak sadar dunia ini akan cepat dilepas. Dalam hitungan detik jika malaikat maut datang kepada kita, seluruh dunia kita lepas. Kita hanya membawa amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tertipu dengan dunia. Ada orang-orang yang tertipu, terjebak dengan dunia sehingga menjadikan harta dan jabatan tujuan utamanya. Dunia dijadikan sebagai tujuan utama, sebagai orientasi hidup. Ma'asyiral muslimin, padahal bagi seorang muslim, dunia yang Allah ciptakan, dunia di mana tempat kita tinggal, Allah ciptakan sebagai wasilah, sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah ciptakan dunia sebagai ujian, sekaligus sebagai tempat kita mengumpulkan bekal. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan dunia sebagai wasilah menuju Allah. Orang yang tertipu, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan dan ibadah hanya sebagai wasilah. Ma'asyiral muslimin, itulah orang-orang yang terjebak, orang-orang yang tertipu dengan dunia. Tentunya bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari dunia, fitnah dunia. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa tips yang perlu kita perhatikan agar kita tidak terfitnah dengan dunia. Yang pertama, tadabbur Al-Quran. Bacalah Al-Quran, kaji Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, Al-Quranul Karim, cari ayat di dalam Al-Quran yang ketika berbicara tentang dunia, lalu Allah meninggikan dunia tersebut. Setiap ayat yang berbicara tentang dunia, Allah selalu merendahkan. Dan manusia yang tadabbur, yang mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dia akan mampu menilai, menimbang dunia. Dia akan mampu memiliki persepsi yang benar terhadap dunia, karena Al-Quran telah mengajarkan bagaimana persepsi yang benar seorang hamba terhadap dunia ini. Selalu Allah ingatkan, akhirat itu lebih baik, orientasi akhirat. Bahkan setiap Jumat kita diingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Hei manusia, kalian ini suka mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Ayat ini saja sudah menunjukkan bagaimana rendahnya dunia dan Allah meninggikan akhirat. Dan banyak puluhan ayat di dalam Al-Quran. Dan kita selalu diingatkan setiap Jumat, tapi yo telat penjumat, Pak. Itu kan sebetulnya teguran bagi kita yang suka telat itu. Hei bal tu'thirunal hayatad dunya. Kenapa telat? Cari dunia. Ma'asyiral muslimin, padahal dunia itu milik siapa? Allah. Yang memegang urusan hidup kita siapa? Allah. Yang menggenggam hidup mati kita siapa? Allah. Yang memberi dan mencegah rizki Allah. Dipanggil sama Allah justru lari, mencari dunia. Dikiranya dunia milik manusia. Subhanallah, hakadzal manusia. Ma'asyiral muslimin, tadabbur Al-Quran, Pak. Demi Allah, kalau hati ini sudah berinteraksi dengan Al-Quran, niat tulus, bukan menjadikan Al-Quran untuk dijual, untuk mendapatkan uang. Karena banyak orang menghafal Al-Quran tapi dia menjual ayat-ayat Allah. Namun orang-orang yang ikhlas mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, demi Allah dia akan melihat dunia ini kecil sama sekali. Itulah didikan Rasulullah Muhammad SAW terhadap para sahabatnya. Ini tips yang pertama, berakrab-akrablah dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita tidak terfitnah dengan dunia, maka jadikan teman-teman kita adalah orang-orang yang punya orientasi akhirat.
Jangan berteman dekat dengan manusia-manusia tidak mengenal akhirat. Ucapan mereka, perbuatan mereka, orientasi mereka hanya dunia. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan mengikuti agama kawannya, Pak. Maka dengan siapa kalian berkawan? Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, perbanyak doa. Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW adalah doa sebelum kita salam. Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang bertasyahud, jika salah seorang di antara kalian membaca doa tasyahud akhir, falyakul, kata Nabi, hendaknya dia membaca, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil dunya, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari fitnah kehidupan dan kematian. Begitu pentingnya doa ini, ma'asyiral muslimin, sampai-sampai salah seorang ulama salaf, Imam Tawus, kalau anaknya selesai sholat, ditanya, nak, kamu baca doa yang diajarkan oleh Nabi? Belum, disuruh ulang, Pak. Itu perhatian ulama salaf. Bagaimana mereka menjaga ibadah. Dan para ulama kita kalau memperhatikan ibadah anak-anaknya, tidak hanya ditanya kamu sudah sholat apa belum, tapi ditanya bagaimana kamu sholat, apa yang kamu baca dalam sholatmu. Ma'asyiral muslimin, perbanyak doa kepada Allah. Ini zaman subhanallah, tarikan-tarikan dunia begitu dahsyat. Terkadang kita bisa mengatakan dunia, saya akan menjauhi dunia karena belum ada kesempatan. Biasanya kalau sudah ada kesempatan mulai goyah, maka terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun tidak ada jaminan dia tidak akan terfitnah dengan dunia. Siapapun berpotensi terfitnah dengan dunia. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum, perkuat ibadah kita. Perkuat ibadah kita, terutama salat 5 waktu. Salat ini benteng, ma'asyiral muslimin. Salat ini pencegah. Kuatkan ibadah salat kita dan salat ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah puasa kita. Jadikan ibadah kita sebagai imun yang membentengi diri kita dari berbagai macam godaan. Salat, ma'asyiral, terutama salat. Perhatikan salat, kekhusyuannya, tata caranya, bacaannya. Mari kita belajar sungguh-sungguh, betul-betul kita jadikan salat kita sebagai pencegah dari berbagai macam godaan-godaan yang ada di dunia ini. Dan untuk menutup, mari kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah mengingatkan, hai manusia, kalian terlalaikan dengan keinginan untuk at-takatsur, memperbanyak harta. Dan semuanya akan sadar dia lalai kapan? Ketika sudah diantar ke alam kubur. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai kesadaran kita ketika kita diantar ke alam kubur. Hari ini kita sadar, mari kita jadikan dunia ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dunia yang menjauhkan kita dari Allah tinggalkan. Cari dunia yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Terus berhubungan dengan Allah. Terlalu banyak fitnah-fitnah yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, salat berjamaah kita menguatkan iman dan takwa kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang beribadah kepada Allah dan tidak tertipu dengan dunia. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.